Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita bertemu kembali di hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan melalui renungan harian ini, firman Tuhan menguatkan kita untuk melakukan aktivitas kita hari ini. Ayat harian kita hari ini, Rabu 18 Mei 2022, diambil dari 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Demikianlah firman Tuhan. Kita adalah pendatang di tengah-tengah dunia ini. Ini yang mau diajarkan Petrus bagi setiap orang percaya. Bahwa kita hanyalah sementara di tengah-tengah dunia ini. Karena kita adalah warga kerajaan surga. Sebagaimana kita tahu, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati yang menaklukkan dosa dan maut, Dia telah menyediakan tempat yang kekal bagi setiap orang percaya. Dan di dalam kehidupan yang kekal itu, Rasul Petrus mau mengajari setiap orang percaya bahwa itulah yang paling kita utamakan sebagai orang percaya di dalam menjalani hari-hari kita. Supaya kita jangan terpengaruh akan kekuatan-kekuatan dunia ini. Kita dipastikan Rasul Petrus bahwa kita hanyalah sementara di tengah-tengah dunia ini. Jika digambarkan tadi sebagaimana firman Tuhan hari ini yang mengatakan, saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kita adalah pendatang di dunia ini. Jadi untuk itu, mari kita lawan keinginan-keinginan dunia ini yang mencoba melupakan bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Karena kekuatan-kekuatan dunia ini mengajak kita untuk terlena di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Sehingga kita lupa akan keberadaan kita sebagai warga kerajaan surga yang seharusnya setiap hari, setiap saat harus beribadah kepada Dia, kepada Yesus Raja Gereja itu, dan mendengarkan firman-Nya untuk menjalani hari-hari hidup kita. Kita ingat banyak tokoh-tokoh di Alkitab itu yang lupa akan dirinya karena tawaran-tawaran dunia ini, sehingga dia melupakan
apa yang dikatakan Tuhan kepada dirinya. Jika kita ingat Simson dan Delila, Simson mengutamakan hal-hal dunia ini. Dia sangat mencintai Delila sehingga dia mengorbankan apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Dia lupa daratan sehingga sebagai orang Najar yang tidak bisa tersentuh pisau cukur rambutnya, tetapi karena cintanya kepada Delila, dia melupakan hal itu. Sehingga dia menjadi lemah. Yang mengatakan kepada setiap orang percaya, jika kita tidak mengindahkan Tuhan di dalam hidup kita ini, kita akan lemah. Dan kekuatan-kekuatan dunia ini akan menguasai hati kita. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajari kita bagaimana kita untuk menjauhkan keinginan-keinginan duniawi ini atau keinginan-keinginan daging, dan bagaimana kita tetap bersekutu dengan Tuhan yang mempunyai kerajaan surga itu. Kita dituntut bagaimana kita beribadah, berdoa, bernyanyi memuliakan Dia, dan hanya Dialah yang patut dipuji di dalam hidup kita. Janganlah kita lewatkan satu hari pun tanpa mendengar firman Tuhan, tanpa beribadah kepada Tuhan, tanpa mengikuti firman Tuhan di dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, jika kita adalah pendatang di tengah-tengah dunia ini, mari lawan godaan-godaan dunia ini, supaya kita jangan terlena dengan indahnya dunia ini dan tawaran-tawaran dunia ini. Tetapi tetaplah setia beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman-Nya, karena sebagai warga kerajaan surga, kita harus patut tunduk dan taat kepada Dia, pemilik kita, yaitu Yesus yang telah menyediakan tempat bagi kita, yaitu warga kerajaan surga. Saudaraku, apakah kita di setiap perjalanan hidup kita telah melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Apakah kita tetap setia beribadah setiap harinya, bahkan mendengarkan firman Tuhan maupun melalui renungan harian? Karena di sana firman Tuhan mengajari kita bagaimana kita sebagai warga kerajaan surga harus tetap setia mengingat Tuhan dan beribadah kepadanya. Untuk itu saudaraku, jika kita adalah warga kerajaan surga, mari tetap setia beribadah kepadanya, mendengarkan firman Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di hari ini yang mengajari kami bahwa kami adalah warga kerajaan surga. Dan firman-Mu mengajari kami supaya kami menjauhkan diri dari keinginan-keinginan dunia ini, dari keinginan-keinginan daging. Bapa di surga, ingatkan kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami tetap setia beribadah di hadapan-Mu, mendengarkan firman Tuhan, dan tidak melupakan kasih setia Tuhan yang tetap memelihara hidup kami. Berkatilah umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu di hari ini, menjadi kekuatan bagi mereka menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, mari Tuhan angkat penyakit mereka, berikan mereka kesembuhan, sehingga jemaat-Mu merasakan sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang tetap setia memelihara hidup kami. Kiranya dalam satu hari ini, Tuhan beserta kami di dalam Kristus Yesus,
kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Rohul Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.